Yang kedua, bolehkah Anda memacari atasan atau atasan memacari bawahan? Ada beberapa hal yang sering kita dengar mengenai hubungan dengan teman kerja. Ini membahas mengenai aturan sebenarnya antara kehidupan pribadi dan profesional kita. Bagaimana kita bisa mengatasi kesenjangan komunikasi ataupun hal-hal berkaitan dengan romansa di area kerja. Ada pertanyaan yang mungkin sekedar untuk direnungkan bersama. Bolehkah kita berpacaran dengan teman satu kantor? Coba lihat, itu tergantung. Anda niatnya apa? Apakah main-main? Apakah senang-senang? Apakah pacaran? Atau coba-coba? Atau sekedar tertarik? Atau Anda memang benar-benar jatuh cinta, ingin melakukan hubungan jangka panjang sampai menikah misalnya dengan orang tersebut? Karena ini sangat penting ketika Anda hanya mencoba main-main dan ketika hubungan itu terlancar, setelah Anda putus dengan orang tersebut, itu bisa sangat benar-benar mengganggu karir Anda. Jadi kenali dulu apakah ini benar-benar jatuh cinta untuk jangka panjang atau hanya sekedar main-main dan ingin cari sensasi tersendiri. Karena jika Anda main-main, sebaiknya cari dari luar kantor yang tidak ketemu tiap hari. Itu akan sangat membantu Anda untuk bisa fokus di dalam hal karir dan produktivitas. Yang kedua, bolehkah Anda memacari atasan atau atasan memacari bawahan? Secara teori dan banyak dilakukan survei di banyak tempat, jawabannya mungkin adalah tidak, karena ini sangat mengganggu karir seseorang. Jika atasan bawahan melakukan hubungan yang spesial, biasanya rekan-rekan kerja akan melihatnya sebagai sesuatu yang berbeda, terutama ketika atasan ke bawahan, dia apakah ini benar-benar cinta atau karena dia menggunakan kekuatannya sebagai atasan, atau dia yang bawahan merasa nggak enak karena ini atasannya, ataupun sebaliknya yang bawahan merasa ini jalur dia menuju untuk mendapatkan kekuasaan dengan memacari atasannya. Ini perlu dikaji lebih dalam lagi, karena faktanya di dalam dunia profesional ketika terlihat atau terdengar atau orang profesional tahu bahwa dia memacari atasannya, karirnya pun akan sedikit terganggu ketika penilaian objektif dilakukan secara menggunakan persepsi dari orang-orang di sekitarnya. Ketika kita pacaran dengan teman kerja misalnya, apakah sebaiknya kita rahasiakan atau kita ceritakan? Sebaiknya adalah Anda menceritakannya tapi tidak membesar-besarkannya, karena ketika Anda menjalaninya dan ketahuan di belakang, itu justru akan menimbulkan prasangka yang tidak. Karena pasangan dalam konteks berorganisasi atau perusahaan bisa jadi mereka dianggap berkoalisi atau mereka memiliki rencana tertentu dan sebagainya. Tapi kalau mereka tahu bahwa kalian berpasangan, mereka akan melihat kalian sebagai orang yang satu kesatuan dan mereka bisa memperlakukan kita dengan sesuai yang diharapkan, daripada mereka mengetahuinya belakangan dan mengetahuinya dengan cara yang kita tidak duga-duga. Kita sebenarnya pasangan bisa muncul di kantor sebenarnya sederhana, karena kita spend waktu bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, hampir setiap hari, project bisa jadi lembur-lembur sampai malam, dan itu membuat kita mengenal lebih dekat. Waktu kita untuk berkenalan atau bersosialisasi dengan orang di luar kantor juga berkurang. Artinya wajar sekali muncul rasa-rasa spesial tersebut di antara dua manusia yang bertemu secara rutin. Nah, sekarang banyak kantor yang bilang tidak boleh pacaran di tempat kerja, tidak boleh suami istri menikah misalnya, dan seterusnya. Apakah ini masuk akal? Ya sebenarnya masuk akal kalau secara teori umum, tapi apakah ini bisa? Sebenarnya sulit sekali, karena kalimat dilarang jatuh cinta di dalam bekerja atau dengan rekan kerja itu hal yang sangat tidak realistis. Koneksi emosional dan seksualitas itu hal yang sangat natural, timbul tanpa disadari, tanpa direncanakan. Jadi kita perlu menghimbau untuk bagian-bagian HR untuk berpikir lebih luas tentang mereka untuk tidak membasmi asmara di kantor, karena saya pikir itu tidak realistis. Tapi bagaimana Anda membantu menciptakan iklim dari tempat kerja di mana orang-orang merasa dihargai untuk kontribusi individu mereka, bukan karena penampilan atau gender mereka, atau karena hubungan pribadi mereka. Jadi pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana Anda yakin agar orang-orang di kantor Anda merasa dihargai atau dihormati.